Saat kenangan lebih besar daripada impian, Iya. di sanalah kita sudah tua. Lalar Wisanjo Pak Haji ya. Iya. Tapi anehnya anak senja sekarang mengartikan senja tuh indah, padahal senja tuh mengerikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Brendan, Saya Ridwan. di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas Mang, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem Ngadem yuk. Pak Haji Ang, kita masih berada di pelataran Masjid Al-Jabar. Ketika matahari sudah mulai menyengat. Mulai menyengat, dan tepatnya kita berada di depan Perahu Nabi Nuh. Terana Nabi Nuh nih. Berbicara tentang Nabi Nuh, Pak Haji, itu banyak rintangannya pastinya, Pak Haji. Iya. Ya. Nah, ini sesuai dengan tema yang akan kita bahas untuk Kulkas kali ini. From rintangan to rantangan. Rantangan itu buah dari rintangan, Pak Haji. Betul. Oke, sip. Pak Haji Ang punya catatan terkait rintangan dan rantangan ini? Begini Bang Bren, hidup ini sudah pasti banyak rintangan. Ya. Sebab kalau banyak rantangan itu namanya cateringan. Daharen itu. Tak ada hidup tanpa rintangan. Rintangan datang sesungguhnya membawa misi agar hidup kita lebih hidup. Iya. Ya, rintangan itu ada yang datang dari dalam diri, Betul. dan ada yang datang dari luar diri kita. Rintangan yang datang dari dalam diri itu juga berbahaya, Mang. Contoh, rasa lemah, males, takut, dan kikir. Pikir. Bila hidup kita mengalah pada lemah, Mang, kemudian ditindas oleh malas, ditekuk oleh rasa takut, dan digergaji oleh kikir, maka wujuduhu keadamihi. Adamu persis seperti tidak adamu, bahkan waktumu akan menjadi deritamu. Oke. Bila rintangan dibiarkan membentang dan menang, maka kamu akan mati sebelum mati. Oke. Ngeri nggak? Ngeri, Pak Haji. Maka Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, minal ajzi, dari rasa lemah, wal kasali, dari malas, wal jubni, dari rasa takut, wal haromi, aku pun berlindung kepadamu dari masa tua yang produktif dengan dosa, kemudian wal bukhli, dan aku berlindung kepadamu dari bakhil. Nah, dalam narasi doa ini Nabi memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari 5 hal tadi. 5 hal tadi adalah rintangan yang membentang dari dalam diri. Bila kita tidak mampu menghadangnya, maka kuburan tengah menanti kita dengan siksanya, lalu hidup kita akan menjadi bencana. Begitupun mati kita juga akan jadi bencana. Kan ngeri, hidup bencana, mati juga bencana. Maka Mang, agar hidup tidak jadi bencana tetapi penuh dengan rantangan, yakni penuh dengan kesejahteraan, sandang, pangan, papan, paketan, colokan, dan sebagainya, maka taklukkanlah sejumlah rintangan itu dengan powerful. Gaspol. Gaspol, Pak Haji ya. Oke, Pak Haji. Sekarang rintangan yang harus kita taklukkan di dalam diri kita itu sesuai doa yang tadi Pak Haji Ang sebutkan dari hadis Nabi, kalau doanya itu Al-Ajzi. Nah, Al-Ajzi ini seperti apa, Pak Haji, penjelasannya? Jadi begini, rintangan pertama yang harus ditaklukkan dari dalam diri kita, Al-Ajzi, kata Imam Nawawi, adalah rasa lemah. Atau hilangnya kekuatan untuk melakukan kebaikan.
Dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 Allah kan mengingatkan gini, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Oke. Dan hendaklah kalian takut kepada Allah seandainya meninggalkan generasi di belakang kalian, generasi yang lemah. Generasi yang lemah. Generasi yang lemah yang harus diwaspadai itu lemah ruhaninya dari ilmu dan iman, dan lemah jasmaninya dari amal soleh. Dari amal soleh. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, al mu'minul qawiyyu, mukmin yang strongly, mukmin yang kuat, khairun wa habbu ilallah, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dha'ifi, daripada mukmin yang lemah. Oke. Ya. Nah, dalam spirit hadis Nabi tadi, bila kita lemah, baik jasmani maupun rohani, padahal Allah telah memberi potensi kita untuk kuat, maka di mata Allah kita menjadi orang yang tidak baik, karena itu kita tidak dicintainya. Oke. Sebab sudah bisa dipastikan mereka yang lemah akan kehilangan produktivitas dalam amal. Oke. Kenapa kita tidak produktif dalam amal soleh? Karena kita lemah. Karena kita lemah ya Pak Haji. Kalau kita lemah, kita tidak dicintai oleh Allah. Sebab mukmin yang kuat jauh lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Terus apalagi sih ciri orang lemah itu Pak Haji? Saya nggak mau serius lah ya untuk hal ini, gini Bang. Hidup ini, dengerin, banyak tetek bengeknya. Nah, orang lemah itu, orang lain dalam hidup ini dapat teteknya, dia dapat bengeknya. Tetek bengek. Orang lemah itu kalau mau sholat harus nunggu dibeliin dulu Kinder Joy. Kayak bocah Pak Haji. Orang lemah itu gini Mang, kalau rumah tangganya retak, dia menyalahkan semen dan tukang bangunan. Orang lemah itu mereka yang sukanya nonton film horor, tapi pas adegan horornya muncul, dia ngumpet di toilet. Ini masih mending ditutup sama mata, ini ngumpet di toilet. Ya ampun. Nah, orang lemah tuh orang yang nyari kerjaan tapi yang pingin liburnya Senin sampai Sabtu dan Minggu langsung gajian. Sekali kerja pingin langsung jadi bos. Itu orang yang lemah tuh kayak gitu. Gini Mang, nih orang yang lemah tuh kalau sehari nggak nemu udud, pingsan. Tapi sekali udud langsung musabako dan kontes batuk. Waduh. Padahal gini Mang, perokok sejati itu kalau dia ngerokok di bulenku plastik, langsung ngerokoknya dalam plastik. Itu kan asapnya kehisap semua. Itu perokok sejati. Yang kayak gitu. Saking lebarnya Mas. Yang ngerokok biasa aja itu perokok lemah. Itu perokok lemah. Tapi memang gini ya, kan menghirup rokok lebih berbahaya daripada menghirup kentut. Benar nggak? Kata penelitian gitu. Tapi anehnya, korban kentut pasif jauh lebih brutal daripada korban rokok pasif. Oke Mang, bila hilang kekuatan untuk berbuat baik, maka akan hilanglah kehidupan baik dari kita. Hilang kehidupan baik. Maka lawanlah rasa lemah itu dengan melibatkan Allah. Oke. Nabi kan bersabda gini, ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah untuk meraih apa yang bermanfaat dalam hidupmu, tapi jangan lupa wasta'in billah, minta tolong kepada Allah supaya tidak lemah. Wala ta'jaz, janganlah engkau lemah. Janganlah engkau lemah. Kita tidak akan lemah kalau kita minta pertolongan kepada Allah. Jadi tidak ada rintangan yang melintang kalau Allah terlibat dalam kehidupan kita. Oke, sip. Libatkan Allah agar kita tidak lemah, Pak Tidak Haji. lemah. Oke, sip. Hingga setiap rintangan bukan jadi masalah, tapi rintangan malah menjadi sesuatu yang mencerdaskan dan mencerahkan hidup. Oke, berarti rintangan pertama yang harus kita lawan di dalam diri kita yaitu al-ajzi, rasa lemah. Yaitu rasa lemah. Dan sekarang yang kedua berdasarkan doa tadi Pak Haji, wal kasali, rasa malas Pak Haji.
Nah, ini seperti apa Jadi nih? begini, kata Imam Nawawi, kalau azzi tidak ada kemampuan sama sekali untuk berbuat baik, Iya, betul. sementara al-kasali itu ada kemampuan untuk berbuat baik, namun tidak ada dorongan untuk melakukan kebaikan itu. Malas, Pak Haji. Jadi kalau tidak bisa dilalui, rintangan ini sangat berbahaya. Sebab Allah berfirman gini dalam Quran surah Al-Aqab ayat 19, kata Allah, "Walikullin darajatum mimma amilu." Ya. Betul. Dan setiap orang akan memperoleh derajat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Oke. Derajat Mangbren sangat ditentukan oleh apa yang dikerjakan oleh Mangbren. Jadi begini, kalau kita malas, derajat hidup kita adalah derajat orang malas. Benar nggak? Oke. Jadi orang malas itu apa? Orang yang rajin tapi gitu-gitu aja sampai kiamat min 2. Gak ada progres Ada aja. progres. Jadi orang malas itu orang yang rajin tapi rajinnya gitu-gitu aja Ya, sampai kiamat min 2. Karena kiamat min 1 ya prepare. istiqomah sih sebenarnya. Cuman kalau gak progres mah kumaha Pak Haji. Jadi, Mang, Oke. ya, lazimnya orang malas itu adalah orang yang nggak mau mikir, tapi maunya dipikirin. Oke. Ya, nih gini, Mang, orang miskin kayak saya, sukses ada. Iya. Orang jelek kayak kamu, sukses Jangan ada, gitu dong. Mang. Mohon maaf, orang yang fisiknya tidak sempurna, Iya. kayak di Pabel gitu ya, Iya. sukses banyak. Banyak Pak Haji. Tetapi, Mang, kalau orang malas sukses, Google Maps sampai sekarang masih belum menemukan. Nggak ada. Nggak ada. Orang malas yang sukses Pak Haji. Kenapa demikian? Karena kesuksesan tidak akan pernah berpihak kepada orang malas. Iya. Tidak ada karya besar yang dihasilkan oleh orang-orang malas. Iya. Orang bodoh yang bekerja keras dan haus belajar jauh lebih sukses dan bahagia daripada orang pintar yang malas tapi sok tahu. Oke. Bener nggak ya? Mendingan Orang yang sok rajin, tahu Pak Haji. itu, seringkali tabrakan dengan pesawat, Bang. Atas. Omongannya atas banget. Ngomongnya ketinggian, padahal hidupnya malas-malas. Nah, orang yang ngomongnya tinggi padahal hidupnya malas, itu sesungguhnya cara bunuh diri yang paling menyakitkan. Ya. Jadi intinya jangan malas ya Pak Haji. Pokoknya ini, malas adalah kemenangan hari ini, tapi kekalahan di hari esok. Wey. Kalau kamu malas, menang hari ini, nyantai, rebahan, gibahan, tapi hari esok kamu akan mengalami kekalahan. Bahkan Google Map pun belum menemukannya orang sukses tapi malas Pak Haji. Orang sukses udah pasti sama dengannya rajin Pak Haji, yang Betul. pekerja keras luar Pekerja biasa. keras. Oke Nah, Pak ini, Haji, barusan tuh malas konotasinya negatif terus Pak Haji. Nah, sekarang ada gak sih malas yang positif Pak Haji? Ada, Mang, malas yang bagus. Contoh, malas ribut, Malas ribut. Ah, malas benar. berantem, Oke. malas benar. cekcok. Oke. Bang, daripada cekcokan kan kita mending tiktokan. TikTokan sambil main tek-tek. Ini tek-tek. Oh, ini Asal tek-tek. jangan tetek bengek. Oke. Berikutnya, malas yang baik itu adalah malas untuk ikut campur urusan orang lain. Oke. Maka, Bang, saya mah kalau ada kucing berantem, diantep dan takut ikut mencampuri urusan rumah tangga orang. Berisik Pak Haji yang kayak gitu. Saya tapi terkadang pingin males-malesan, tapi males. Males-malesan untuk malas adalah malas yang baik. Keren ya Pak Haji. Tapi jangan munafik lah. Saya juga mau males. Contoh, suka malas saya juga. Contoh, malas untuk romantis. Kenapa? Takut dibilang bucin. Bener. Kemudian malas untuk peduli. Takut dibilang ria dan lebay. Malas untuk nanya. Takut dibilang sokap. Kemudian malas mau ngobrol. Takut dibilang curhat. Oke. Males ngasih nasihat, takut dibilang sok suci. Nah, pada kutub ini lingkungan juga kadang mengkondisikan setiap kita untuk malas. Oke. Maka kata Al-Muzammil ayat 10, Allah merintah kita wahjurhum hajrong jamila, dan hijrahlah dari sesuatu yang tidak kondusif. Oke. Dari tempat yang backup kita untuk malas, pindahlah dengan pindah yang baik. Oke. Kemudian berikutnya di antara malas yang baik itu adalah malas bergaul dengan orang-orang malas tapi so sukses. Oke. Mending bergaul mah dengan orang-orang sukses tapi Pura malas. ya. Yang harus diwaspadai itu begini.
Kalau malas sholat, itu pasti neraka. Oke. Tapi kalau mau sholat, pasti ada peluang masuk surga. Iya. Jagalah sholatmu meski kamu bukan orang baik, sebab ketika kamu menjaga sholat, pasti akan membuatmu menjadi orang baik. Benar nggak? Oke. Kalau sholatmu terjaga, bukan hanya bisa menghantarkan kamu menjadi kaum sarungan, tetapi akan menghantarkan kamu juga menjadi kaum rantangan. Oke. Sejahtera, sandang, pangan, dan papan. Betengna sebe, imahna pageh, bojona reuneuh, pagaweanana baseuh. Caina erang laukna benang, Pak Haji ya. Leuleus jejer liat tai tali. Pak Haji. Nanti disensor juga di TV ini Pak Haji. Oke, jadi gitu Pak Haji. Ada ternyata malas yang positif. Salah satunya tadi ya, malas untuk bermalas-malasan juga itu positif Pak Haji. Keren juga tuh. Oke Pak Haji, nah ini sekarang agar kita menjadi orang yang rantangan Pak Haji, dan bisa melawan rintangan kita, salah satunya kita harus melawan Al-Juben, Jubni Pak Haji kalau di dalam doanya. Nah ini apa penjelasannya? Rasa takut. Begini Mang, musuh sekaligus rintangan yang paling berbahaya di dunia ini adalah rasa takut. Rasa takut. Pertanyaannya, kenapa seseorang bisa menjadi penakut? Lazimnya lagi-lagi karena dia tidak melibatkan Allah dalam hidupnya. Kan kalau Allah terlibat dalam hidup, di Quran surah Al-Ankabut ayat 33, ini menggambarkan Allah memberikan jaminan kepada Nabi Nuh. Kata Allah gini, la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka. Kata Allah gini Bang Bren, janganlah takut dan jangan sedih karena Allah akan menyelamatkanmu. Oke. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan sedih karena Allah menyertai kita. Jadi kalau Allah terlibat dalam urusan kita, maka Allah akan menyelamatkan diri kita dari segala aral yang melintang. Oke. Boleh Mang kita takut, seperti takut nyakitin istri, takut marahin istri, takut ngasarin istri, takut ngebohongin istri, dan takut kawin lagi. Kenapa? Karena mas kawin yang ditakuti mama apa? Mas kawin lagi. Tapi ada yang menarik kata Jack Ma. Penakut itu adalah orang yang tidak memulai. Oke. Pecundang adalah orang yang tidak menyelesaikan. Sementara pemenang adalah mereka yang tidak pernah berhenti. Keren nih Jack Ma. Berhenti terus produksi kulkas supaya jadi pemenang ya. Sampai kiamat -2 Pak Haji. Min satunya kan prepare. Nah, terkait rasa takut ini Mang, saya memetaforkan hidup ini bagaikan film. Film Pak Haji. Saat istri tertawa, jadilah film komedi. Saat istri kita menangis, jadilah film drama. Saat istri ngajak berantem, jadilah film action. Dan saat istri cemburu, jadilah film horor. Yang takut dalam hidup kita hari ini adalah ketika istri kita cemburu buto ijo royo-royo. Cemburu buta itu sangat menakutkan Pak Haji. Lebih takut daripada Annabelle. Daripada ibu dan Ivana Pak Haji. Oke Bang, bersama Allah kita tidak akan takut untuk berbuat baik. Kita tidak akan takut menghadapi apapun dan siapapun, kecuali kita akan takut pada Allah sendiri. Berarti itu ya, kita harus melawan rasa takut itu Pak Haji. Dengan melibatkan Allah. Berarti lawan rintangan dan kita akan mendapatkan rantangan. Oke Pak Haji, ada peribahasa yang mengatakan tua-tua keladi, makin tua makin jadi katanya. Nah ini kata baginda Nabi Muhammad SAW, ini salah satu tantangan juga Pak Haji. Gimana penjelasannya Pak? Ya bener, Mang begini. Saat kenangan lebih besar daripada impian, di sanalah kita sudah tua.
Lalar Wisanjo Pak Haji ya. Iya. Tapi anehnya anak senja sekarang mengartikan senja tuh indah, padahal senja tuh mengerikan. Itu. Nah, Menuju dalam akhir. doa Rasulullah tadi, Rasul memohon perlindungan kepada Allah dari al-haram. Pakai hagedi al-haram. Al-haram. Ya, ini kejelekan umur di masa tua. Kalau sudah tua, jangan tua-tua keladi. Oh. Semakin tua, semakin gatal. Semakin tua, semakin menjadi. Iya. Tua-tua keladi. Semakin tua, semakin doyan selfie. Oke. Sudah tua itu jangan tua-tua keledai. Semakin tua semakin santai. Semakin tua semakin lalai. Oke. Tapi harus tua-tua padi. Iya. Semakin tua semakin mengabdi. Oke. Semakin tua semakin taat. Semakin tua mang semakin hebat. Semakin tua semakin giat. Semakin tua semakin manfaat. Dan semakin tua semakin makrifat. Oke. Bila ini yang dipilih, usia tua akan tetap rantangan sejahtera. Tidak akan banyak pantangan juga rintangan. Oke. Tapi yang jelas memang semakin bertambah usia itu semakin banyak ulah, Mang. Ulah lieur teuing. Ulah capek teuing. Ulah nggak ada harpe teuing. Ulah kurang dahar. Ulah kurang duit. Dan ulah kurang tatih tayang. Kasih sayang Pak Haji. Bisa Nah nanam begini, penyakit. nasihat para ulama, saat senja tiba kita harus hati-hati. Oke. Jadi ketika usia tua, stop ragam kemaksiatan. Berbuat dosanya di stop lah Pak Haji Di ya. stop. Kenapa Rasul pernah mengingatkan salah satun. Ada 3 golongan. La yukallimuhumullahu yaumul qiyamah. Ketiga golongan itu Allah tidak akan ngajak ngobrol di hari kiamat. Oke. Wala yujakkihim, dosa-dosanya tidak akan Allah sucikan 3 golongan itu. Wala yang duru ilaihim, 3 golongan itu juga tidak akan dilihat, ditatap oleh rahmat Allah. Oke. Walahum azabun alimun, bagi mereka Allah akan memberikan siksa yang nyata. Siapa yang tidak akan diajak ngobrol, tidak akan dibersihkan dan tidak akan ditatap oleh rahmat Allah di hari kiamat nanti? Iya. Syaikhun zanin, tua-tua keladi. Semakin tua semakin banyak maksiat. Oh, Orang tua yang masih gemar berbuat zina. Zina mata, jinah telinga, jinah ucapan, dan jinah yang lainnya. Itu tidak akan ditatap oleh rahmat Allah dari kiamat. Yang kedua, wa malikun kadzabun, pemimpin yang modus. Oh, Banyak ngawadul. Kemudian yang ketiga, wa ailun mustakbirun, Iya. yang tidak akan diajak ngobrol oleh Allah di hari kiamat, tidak akan dibersihkan dari dosa-dosanya, tidak akan ditatap oleh rahmat Allah. Orang miskin yang sombong. orang miskin sombong katanya. Miskin, Iya. goreng, sombong. Sombong. Kalau ada orang yang gitu, Mang, jangan dikubur dulu kalau dia belum maut. Kalau kaya mah walaupun jangan ya tapi masih mending. Iya. Ini udah miskin sombong. Jadi Naon sih ayam? balik lagi, kita harus mohon pada Allah dari masa tua yang produktif berbuat dosa. Iya. Semakin jangan. tua harus semakin makrifat dan semakin taat. Tua-tua keladi itu istilahnya tantangan dan jangan sampai berbuat maksiat lagi Pak Haji. Betul. Sekarang rintangan selanjutnya Pak Haji, di dalam doa disebutkan al-bukhal Pak Haji. Oke. Nah ini koret mepet meregehese cap jaya buntut kasiran. Gimana Pak Haji penjelasannya al-bukhal Oke. ini nih? Sifat bukhel itu disebut juga suhun, Suhun, yakni pelit dan kikir. kikir. Itu adalah rintangan yang menghadang manusia untuk menjadi manusia yang baik dan beruntung. Oke. Kan dalam Quran surah At-Taghabun ayat ke-16 At-Taghabun. Allah itu berfirman, wa may yuqasuha nafsihi, siapa saja yang dipelihara dari kekikiran pada dirinya, paulaika humul muflihun, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Oke. Jadi kalau kita kopet, merepet, cap jahe, keket, mengkene, meregehe, sebuntut kasiran, telepon cuma di ajiran, Waduh. itu tidak akan menjadi orang yang beruntung. Udah siga film Tamil Pak. Draisam. Raisam 2. Weh, Keren ya. Keren. Nah begini, kalau tidak bisa menghadapi rintangan bukhil ini, pertama kita akan menjadi orang yang paling buruk. Rasulullah bersabda, syarru ma fi rajulin sukhun haliun wa jubnun khaliun. Seburuk-buruknya sifat pada seseorang adalah sifat pelit yang melit, super pelitnya. Kemudian juga sifat pengecut yang sangat super pengecutnya. Oke. Itu tidak akan membawa kita menjadi orang baik, tapi jadi orang paling buruk.
Nah, berikutnya kalau kita kalah dalam menaklukkan rintangan kebahilan ini, maka kita akan menjadi orang yang binasa. Kata Rasul, wa iyyakum wasuha, waspadalah dengan sifat kikir itu. Kenapa? Fa inna suha ahlaka man kana qablakum, karena sifat kikir dan bakhil itu pernah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Oke, pernah binasa Pak Haji. Jadi orang-orang sebelum kita Allah binasakan karena bakhil. Tinggal nunggu kita aja kalau makanya kita yang punya nyewa ID sekali-kali gratis. Jumat berkah. Jumat berkah. Foto selfie Jumat berkah tuh. Dengerin tuh nyewa ID. Penasaran nyewa ID di sini Instagramnya. Oke, IG-nya ada ya. Oke, Pak Haji. Oh gitu ya, Pak Haji. Berarti jangan bakhil intinya. Bisa dibinasakan gua lo. Dibinasakan. Pokoknya binasa harta, binasa nanaonnya gua lo, Pak Haji. Itu semoga dengan melawan rintangan-rintangan tadi kita dapat rantangan, Pak Haji. Oke. Ada kata-kata terakhir buat sobat Ngadem di rumah? Pertama, rintangan datang untuk menjemputmu sebagai pemenang. Oke. Karena itu, hanya pecundang yang mengambil sikap menghindari rintangan. Oke. Dan ingatlah, kamu seringkali menjadi rintangan di jalanmu, hingga kehidupan yang memuaskan tak kunjung bertamu ke rumahmu. Hey. 2. Oke. Ujian sejati seorang juara bukanlah pada kemenangan, tetapi pada kemauan dan kemampuan menghadapi rintangan. Oke. Dan ingatlah, egomu adalah rintangan hidupmu. Bila ia menyelimuti kehebatanmu, disitulah kematian dari seluruh prestasimu. Oke. Ketiga, pada hakikatnya rintangan adalah bentangan peluang-peluang yang luput dari pandangan. Karena itu, Tuhan mengutus mantan bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk mengindahkanmu. Karena itu, bukan lautan hanya kolam susu. Wey. Lupakan mantan, fokus ingat Tuhanmu. Wey. Keempat, meski selingkuh bisa menghilangkan kejenuhan dalam rumah tangga. Tapi ingatlah, selain bisa menghilangkan belahan jiwa, selingkuh juga bisa mengkadaluarsakan surat nikah Anda. Bagi orang gendut, di antara kehilangan yang tidak membuat sakit hati adalah kehilangan berat badan. Dan yang kelima, kamu harus meyakini Tuhan selalu memberi obat untuk setiap penyakit, senyum untuk setiap kesedihan, jawaban untuk setiap doa, dan jalan keluar untuk setiap rintangan. So, bermesraanlah dengan Tuhanmu agar rintangan menjadi rantangan. Woi, luar biasa. Itu aja, Pak Haji. Aman. Gitu ya, Sobat Ngadem. Semoga kita semua bisa melawan rintangan tersebut. Dari mulai tadi aji, kasal, jubni wal bukhal, Pak Haji ya. Haram juga. Nah, dengan kita melawan semua tantangan itu, kita akan mendapatkan rantangan, Pak Haji ya. Oke, jawaban atas pertanyaan ini jangan dianggap paling benar. Tanyakan kembali pada narasumber yang lain, sebab Indonesia ini lokusnya para alimin ulama yang wawasannya begitu luar biasa. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga nonton Inspira TV, TV inspiratif dan positif. Saya Brenci Anjur undur diri. Saya Aang Ridwan pun undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu Kulkas. Ngadem yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.